Udah tuh dikasih 99%. Nah, ambil aja udah, ambil. Nggak usah demo-demo, nggak usah ngebakar sampah, nggak usah ngebakar ban, nggak usah bikin tulisan Jan Etes. Kami tidak ingin Jan Etes, kami harus menjadi presiden masa depan. Hola netizen yang tercinta. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku mengantongi dugaan kecurangan pada Pilpres 2024. Hanya saja dia tidak mau menyebutkan kecurangan pada paslon yang mana. Awalnya Gibran menanggapi mengenai kubu dari paslon 01 Anies Mohaimin yang menjalin komunikasi dengan paslon 03 Ganjar Mahfud untuk membuktikan kecurangan pemilu. Ya monggo silahkan bergabung. Ya begitulah kata Gibran setelah meninjau proses pembangunan Museum Sains dan Teknologi pada Selasa 20 Februari 2023. Gibran pun mengatakan bahwa pihaknya juga mengantongi dugaan kecurangan pada Pilpres 2024. Hanya saja ia tidak menyebut dugaan kecurangan itu dilakukan paslon 01 atau 03. Dengan mengantongi dugaan kecurangan tersebut, Gibran tidak melaporkan dugaan hal tersebut. Yang jelas kata Gibran, pihaknya ingin pasca pencoblosan ini bisa kembali adem dan para tokoh bisa berkumpul kembali. Disinggung mengenai adanya demo dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK pasca Pilpres, Gibran mempersilahkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lebih baik kalah terhormat daripada menang tapi karena curang gitu katanya. Jangan sok suci deh. Saya tuh yakin ya di kubu yang menang ataupun kalah itu pasti ada yang curang gitu. Jadi kalau memang misalkan curang ya laporkan saja, buktikan kemudian dilaporkan gitu. Jangan keluar-keluar di sosmed. Nah terus kenapa ya kok yang di kubu menang itu cenderung banyak yang curang? Ya iyalah, yang milih kan banyak. Kalau yang milih dikit ya cenderungnya sedikit yang curang. Jadi sebenarnya sama-sama curang ya. Jadi ya daripada keluar-keluar di sosmed lah, mending kalian buktikan kemudian laporkan. Itu kan lebih berguna ya daripada cuman keluar-keluar. Heboh kali pulanya, semua dicurigai, jelas-jelas memang suara dia kalah. Ini pagi-pagi gini berjemur kita pak nih, berjemur biar otak itu nggak berjamur, biar otak itu nggak lembab. Berjemur nih kayak aku berjemur kena sinar matahari pagi di jam 8.18 nih bagus kali pak ya, daripada ribut kali, bising kali, menuntut untuk pemilu ulang, semua mau diulang, terus duitnya mau dari mana, anggarannya mau dari mana, negara ini aja udah banyak utangnya, siapa yang mau biayai? Terus awak mau bolak-balik lagi, coblos lagi, anak-anak diliburkan lagi sekolahnya gitu. Makin panas pula matahari ini, aku pun duduknya melawan matahari. Ginilah pak, aku bilang ya, ayo belajar kita positive thinking. Kalau kita nggak menang, berarti memang belum saatnya, berarti kita memang belum layak. Kenyataan itu memang pahit, tapi kenyataan itulah yang mendidik kita. Ya pak ya, udah silau kali, udah panas kali nih. Ya, tolonglah pak, jangan sibuk-sibuk minta ulang-ulang kayak nantang matahari kok aku tengok, betul. Teman-teman, kalau anak-anaknya abah ngerasa abahnya itu menang, udah yain aja, kasihan, biar mereka bahagia. Gak usah diledekin, apalagi dihina, soalnya gampang tantrum. Soalnya kita harus ngertiin kejiwaan mereka, bahwa mengakui kekalahan itu emang pahit banget untuk orang cerdas dan pintar. Jangan dibully, jangan dihina, jangan diledekin. Kalau ketemu di restoran misalnya sama orang yang tiba-tiba gambar bajunya ada abah gitu, dirangkul, diajak ngobrol, dibikin meleng, terus tarik kursinya. Apa Mas Adian yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang? Berarti Anda mengakui kalau kelompok Anda juga berlaku curang. Pada faktanya di lapangan caleg DPRD provinsi sampai RI dari golongan Bapak main ini itu kan juga curang, melanggar aturan, melanggar undang-undang, iya kan? Ayo, terus Bapak juga bilang kalau mendiamkan kejahatan berarti juga berlaku jahat. Nah, ini fakta di lapangan. Masyarakat yang dapat PKH itu diancam loh Pak. Kalau ndak milih calon presiden dari golongan Bapak, PKH-nya bakal dicabut. Apa itu kalau nggak kejahatan juga? Sudahlah Pak, kalau memang curang, jangan teriak-teriak curang. Kebanyakan orang yang teriak-teriak curang itu
dirinya sendirilah yang curang. Cuman untuk menutupinya dia mencari kesalahan orang lain, iya kan? Wis toh Pak, sadar, sabar. Nanti kalau terus-terusan bilang curang, masuk jurang, diterkam sama macan. Bukan macan, banteng, kebo, kucing, manuk, mbos. Pak Prabowo dan Mas Gibran mau didiskualifikasi melalui hak angket DPR. Yang benar. Jadi, jelaskan kepada saudara-saudara kalian, teman-teman kalian sesama pendukung 02, kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak mungkin didiskualifikasi. Santai saja. Kenapa? Karena Prabowo Gibran itu menang secara sah, menang secara mutlak, pilihan rakyat. Rakyat yang mengkehendaki Pak Prabowo dan Mas Gibran menang. Wis talah, santai. Sing ndak santai iku pendukung 01 dan 03. Iku saiki ruwet pikire. Yo, aja dikira ruwet, dikira santai ae ya. Nggak usah berantem, udah tuh surveinya udah gede tuh ya, udah tuh dikasih 99%. Nah, ambil aja, udah ambil, nggak usah demo, nggak usah ngebakar sampah, nggak usah ngebakar ban, nggak usah bikin tulisan Jan Etes, kami tidak ingin Jan Etes, kami harus menjadi presiden masa depan, runtuhkan dinasti itu. Ya udah, nggak usah kayak gitu, udah nih surveinya udah gede tuh, udah 99%. Dah tuh ya, capres ada 3, Anies, Prabowo, Ganjar. Yang di demo Jokowi, yang dijadiin poster Jan Etes. Kasian, mending di rumah, anaknya yang di rumah ibu-ibu dikasih makan anaknya itu ya, daripada demo-demo Bu. Aduh, pusing. Anaknya di rumah pada mau minta susu. Udah ya Bu ya, nggak usah pada berantem. Aduh, repot deh. Anies sama Ganjar yang menang ya, udah dibagi 2 aja, yang pagi Anies, yang malam Ganjar gitu ya, udah biar adil, semua jadi presiden udah ya. Sudahlah, akui aja kekalahan, gak usah teriak-teriak curang. Kalimat itu andalan banget. Sini, tahan dulu komentar kalau belum nonton sampai kelar. Begini, kejanggalan itu emang bener terjadi. Dari satu kakak yang isinya ribuan anggota keluarga, dari angka kembar 16 keluar identitas seseorang yang gak tahu siapa, dari penggelembungan suara, ini fakta bukan asumsi. Jadi kalau misal ada yang mengira pemilu kali ini curang, itu wajar. Dan kalau memang gak curang, ya santai. Ini udah gak ada pengaruh lagi ya dengan capres karena kita udah nyoblos. Saya cuma ngasih tahu biar kita mikirnya bener. 01, 02, 03 terjadi penggelembungan suara. Apakah bisa semuanya disimpulkan curang? Ya bisa-bisa aja, tapi nggak gitu kerangka berpikirnya. Untuk lebih mengerti, emang enaknya pakai analogi. Tetap simak. Ada 2 klub bola sedang bertanding karena nggak bisa 3. Nah, keduanya sama-sama saling sikut, narik baju, dan perbuatan-perbuatan gak sportif lainnya. Itu biasa. Tapi kecurangan sebenarnya terjadi di mana? Kecurangan terjadi saat offside dianggap lolos. Harusnya pelanggaran dianggap enggak. Harusnya dapat kartu kuning, jadinya nggak dapat kartu. Harusnya dapat kartu merah, jadinya dapat kartu kuning. Kecurangan itu ada di sana, dan ini harus diungkap selebar-lebarnya. Nah, dari kejanggalan-kejanggalan tadi, kalau kita buru-buru menyimpulkan, ya kita dapat pelaku kecurangannya, yaitu wasit. Wasitlah yang curang. Tapi kalau kita mikir agak dalam dikit, yang curang bukan wasit, tapi dia yang membayar wasit. Entah pakai fasilitas yang dia kuasai, ataupun donatur dari orang-orang yang mengincar keuntungan dari kemenangan klub tertentu. Di 2019 ada yang teriak curang juga kok. Dia adalah orang yang kalian bela sekarang, melawan seseorang yang jadi atasannya saat ini. Sebabnya sama, karena kejanggalan juga. Jadi santai saja kalau ada yang teriak curang. Beda cerita kalau nggak ada kejanggalan-kejanggalan. Baru
Lagian yang teriak curang lagi ngumpulin bukti, entah untuk diperkarakan ke MK atau lewat penggunaan hak angket, bukan teriak-teriak doang. Kalau sudah ditempuh langkah-langkah itu, namun tetap memenangkan pihak yang diduga curang, bahkan yang terbukti curang, ya harus diterima, mau gimana? Apalagi kalau nggak terbukti curang, ya harus diterima banget. Cuma mendiamkan segala kejanggalan yang ada, itu sama saja dengan menginjak-injak nilai keadilan. Maka dari itu orang yang melihat kecurangan harus berjuang. Menang kalah urusan belakang. Penutup, saya mau ngutip kata seseorang yang di tahun 2019 saya kagum sama dia. Begini katanya, yang menang belum tentu mulia, yang kalah belum tentu hina, tapi yang curang pasti celaka. Saya kira kita semua sepakat dengan itu. Mau 01, 02, 03, yang curang celaka. Tinggal level kecurangannya aja.